warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, semoga masih semangat menyiapkan ujiannya, semangat menyiapkan materi-materi yang akan digunakan untuk persiapan UTBK-nya. Kita coba bahas dari soal yang ke-8 tadi, itu bermain tentang statistik. Insya Allah soal ke-8 tidak ada masalah, karena ini hanya membaca grafik, dan itu insya Allah jadi salah satu soal yang harus Anda jawab benar ya. Oke, berat badan bayi dikatakan normal apabila beratnya pada saat lahir lebih dari 2.500 gram. 2.500 berarti di sini dan di sini. 2.500 di sini dan di sini, karena ada dua rumah sakit. Banyak bayi normal yang lahir di dua rumah sakit tersebut adalah berarti karena ini banyaknya hanya frekuensi, bukan frekuensi kumulatif, maka Anda tinggal membaca datanya di sini 60, di sini 32, berarti kalau Anda jumlahkan itu menjadi 92. Kemudian yang di sini adalah 68, di sini adalah 12. Kalau Anda jumlahkan 68 dengan 12 itu hasilnya menjadi 80. Maka kalau 92 Anda tambahkan 80 hasilnya menjadi 172 dan jawabannya E. Tidak ada masalah karena ini soal hanya membaca data. Adakah pertanyaan? Oke, tidak ada. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini menarik. Median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai yang terkecil adalah 8. Kita dapatkan informasi bahwa median dan rata-ratanya itu masing-masing adalah 8. Dan itu terdiri dari 4 data, X1, X2, X3, dan X4. Nah, Coach Billy terlalu cepat, boleh interupsi ya. X1, X2, X3, dan X4. Jika selisih antara data terbesar dan terkecilnya 10, dan modusnya adalah tunggal, ingat modus itu nilai yang sering muncul. Modusnya adalah tunggal, jadi modusnya cuma ada satu, bukan lebih dari satu nilai. Dan selisih data terbesar, Coach Billy anggap terbesar X4, terkecilnya X1, berarti boleh ditulis X4 dikurangkan X1, nilainya katanya soal 10. Maka yang ditanyakan hasil kali data kedua dan keempat. Kedua kalau dikalikan keempat nilainya jadi berapa? Yuk, tak ganti warna biar kelihatan membedakannya. Oke, mengerjakannya kayak apa? Terserah Anda mulai dari mana. Kalau kemudian dikatakan mediannya adalah 8. Jelas median itu adalah nilai tengah. Berarti Anda boleh katakan X2 ditambah X3 dibagi dengan 2 nilainya adalah 8. Maka ketika ini nanti dijumlahkan hasilnya harus 16. Berarti kita boleh ingat X2 ditambah X3 itu nilainya 16. Memahaminya kan seperti itu. 16 itu kan boleh bernilai berapapun. Bisa 8 tambah 8, bisa 9 tambah 7, bisa 10 tambah 6, dan seterusnya. Tetapi di kalimat berikutnya ngomong modusnya tunggal. Kalau modusnya tunggal berarti harus ada nilai data yang sering muncul. Pastilah X4 dan X1 nggak mungkin sama, karena ini data terbesar, ini data terkecil. Coach Billy harus menjelaskan logikanya itu. Oke, X4 tidak mungkin sama dengan nilai X1, karena ini data terbesar, ini data terkecil. Tetapi punya modus, dan modusnya tunggal, artinya cuma ada satu. Maka kita bisa memastikan X2-nya 8 dan X3-nya 8. Beres. Nah, kemudian kita tinggal main, gimana ngurusi X1 dan X4? Gampang. Nih, kita mainkan. Rata-ratanya katanya soal 8. Kalau rata-ratanya adalah 8, berarti saya bisa mendapatkan X1. Kalau saya tambah dengan X4, itu nilainya harus 16. Loh, kenapa, Coach? Kok harus 16? Iya, kan rata-ratanya 8. Berarti jumlahan semua ini harus bernilai 32, karena kalau Anda bagi 4, kan hasilnya 8. Maka kita boleh katakan X1 kalau ditambah X4 pastilah nilainya adalah 16. Karena yang diminta hasil kali kedua dan keempat, Anda tinggal mengeliminasikan, Anda jumlahkan, X1-nya habis, X4 Anda tambah X4 menjadi 2X4, 10 ditambah 16 itu menjadi 26. Maka nilai X4-nya 26, Anda bagi 2 menjadi 13.
Dan kalau ditanyakan berapakah hasil yang kedua, kalau dikalikan dengan keempat, maka 8 Anda kalikan 13, hasilnya 8 dan 24 kalau ditambahkan 104. Jawabannya D. Coach pilih berhenti dulu biar Anda bisa memahaminya. Boleh diperhatikan sebenarnya ngitungnya nggak ribet. Dan memang itu materi TPS ya seperti itu. Kuantitatif untuk di TPS ketika melibatkan matematika dasar, insya Allah soalnya nggak akan jauh beda dari yang seperti ini. Oke. Bisa dipelajari ulang nanti, kayak biasa slide-nya kita bagi. Lanjut ya, kita bahas soal yang ke-10. Nah, ide soal ke-10 itu sebenarnya sederhana. Anda sudah sangat paham waktu kemarin kelas 12 itu ketika belajar kalau kita punya fx itu yang nilainya ax ditambah b, dibagi dengan cx ditambah d. Kalau ditanyakan inverse-nya sama dengan apa, Anda tinggal tukar posisi antara a dan d dan tanda dilawan. Maka ini menjadi min dx ditambah dengan b dibagi dengan cx kurangi dengan a. Posisi antara A dan D ditukar, kemudian tandanya Anda lawan. Idenya sebenarnya hanya ngomong ini saja. Anda menyelesaikannya cukup menyelesaikan dengan logika ini, insya Allah semuanya rampung. Yuk, perkara soal mau diapa-apakan, ya biar jadi soal yang hot. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Ini belum tertulis sebagai fx, maka untuk mendapatkan inverse, Anda harus merubah ini menjadi fx. Kalau kita punya F1 per X plus 1 itu senilai dengan X plus 3, kemudian dibagi X plus 1, dan Anda memaksakan itu berubah menjadi X, maka X yang di sini silakan diganti dengan inverse-nya. Inverse-nya siapa? Inverse-nya yang ini. Nah, kalau ini kita mau inverse-kan, Coach Billy boleh kasih warna biru, ini kan sebenarnya boleh Coach Billy tulis 0X plus 1. Biar nanti bentuknya sama dengan yang biru ini. Kalau ada 0x plus 1, berarti kan tinggal tukar posisi antara 0 dan 1. Kalau Anda tukar posisi 1 ke sana menjadi min 1. Min 1 kena x, maka menjadi min x plus 1. Anda bagi dengan x. Kemudian 0 pindah ke sini jadi min 0. Ya nggak usah ditulis. X-nya Anda ganti inverse-nya itu, lanjut Anda tambahkan dengan nilai 3. Anda bagi dengan X, gantilah dengan inverse-nya, plus 1 per X, Anda tambah dengan 1. Oke, ambil nafas dulu di sini, biar nggak bingung. Ini nanti naik putus langsung masuk lagi ya. Oke, biarin aja, nggak usah diputus. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Melanjutkannya ya apa? Karena ini menggunakan penyebut X, kita samakan penyebut. Kita samakan, oke, tak ganti warna biar kelihatan. Kita samakan, ini tak kasih X, berarti ini per X, ini tak kasih X, ini juga per X. Karena semuanya penyebutnya X, kita habiskan, kita coret. Kalau kemudian saya tambahkan 3X dikurangi X, maka menjadi 2X. Kemudian ada plus 1, dibagi dengan ada negatif X, Anda tambah dengan 1X, maka itu habis. Kemudian per 1, maka fx Anda itu adalah 2x plus 1. Udah dapat fx-nya. Nah, permintaannya adalah f inverse 1, f inverse A plus 1 nilainya 2. Yuk, kita inversekan. Kalau nginverskan kan sederhana, tinggal dilawan. Tulis X, lawannya plus 1 itu menjadi min 1. Lawannya kali 2 itu menjadi bagi 2. Karena di sini yang diminta adalah F inverse A plus 1, maka silakan ganti X-nya dengan A plus 1. Maka jadi A plus 1 min 1 per 2 itu harus bernilai katanya soal 2. 1 plus 1 min habis, 2 kali 2, 4, berarti A-nya ketemu 4. Kalau A-nya ketemu 4, pertanyaannya adalah A-3. Maka A-3 itu 4 kurangi 3, 1. Boleh dikategorikan soalnya HOTS, karena memainkan dua peranan. 1, pahami tentang menginverse untuk mencari itu. 2, kemudian memasukkan nilai.
Ah, ini matrik. Ini matrik itu boleh dikatakan soal lot. Low order thinking skill. Prinsipnya 2T, kerjakan dengan penuh ketabahan dan ketelitian. Karena Anda hanya perlu tabah dan teliti, itu aja. Kata kuncinya di sini bahwa A kali B itu sama dengan matrik ini. Ingat, 2 kali 3, kalau dikalikan dengan 3 kali 2, ordonya, 3-nya ini menjadi hilang, maka yang terjadi ordo 2 kali 2. Maka Coach Billy, kita tinggal ngalikan saja. Kita tinggal kalikan dengan matrik A min 1, B 1, C 0. Harus hasil 4, 2, 2, 0. Nah, catatannya dalam perkalian matrik, Coach Billy mesti ngomong, nek cuman ngerjakan semua bisa lah. Tapi ini yang paling penting adalah begini, Anda bukan menghafalkan, contoh, pelajari begini, kalau ini terletak di baris yang pertama, kolom pertama, maka kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Berarti hasil nilai 4 ini kita dapatkan dari mengalikan min 112 dengan ABC. Maka hasilnya jadi min A plus B plus 2C. Nilainya harus sama dengan 4. Kemudian ini 2 di sini itu terletak di baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Berarti baris yang kedua kalikan dengan kolom yang ke-1. Kembali kita melibatkan ABC, maka ini menjadi min A, min B, dan 0C, atau kita nggak usah tulis, sama dengan berapa? 2. Tentu Anda tidak harus mencari nilai 2 di sini, karena 2 di sini kan didapatkan dari baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua, ngapain juga kita harus ngitung, karena tidak melibatkan ABC. Maka yang ini nggak usah dihitung, pun yang ini juga nggak usah dihitung, baris kedua, kolom kedua. Kita tinggal mengelola ini, menghubungkan dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah C min A, berarti yang harus ngilang adalah nilai B. Supaya B-nya hilang, Anda eliminasi satunya plus satunya min, maka cukup jumlahkan eliminasinya, B-nya hilang. Min A tambah min A jadi min 2A plus 2C bernilai 4 tambah 2, itu adalah 6. Kalau Anda bagi 2 dan urutannya Anda balik, maka sebenarnya kan menjadi C dikurang A, 6 bagi 2. Itu aja. Jadi itulah hebatnya soal UTBK. Dari awal tadi Coach Billy tunjukkan cara mengerjakannya, tidak harus dengan panjang dan tidak harus butuh hafal rumus dengan sangat. Anda cukup pahami logikanya. Ketika bermain matrik, Anda cukup pahami bahwa logika matrik adalah perkalian baris, Anda kalikan dengan kolom, sudah memahaminya itu. Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah. Lanjut ke soal yang ke-12. Deret. Ini matematika yang paling Coach Billy senangi karena hanya butuh logika-logika saja. Ada 2 catatan yang ingin Coach Billy titipkan ke adik-adik ya, biar nanti bisa dipakai untuk menyelesaikan banyak masalah. Nanti dalam UTBK, SBMPTN itu sering dimainkan barisan arit sama barisan geo yang melibatkan 3 suku. Jadi kalau ada 3 suku berurutan, misalnya ada U1, U2, dan U3, maka berlaku dalam barisan arit itu 2 kali yang tengah sama dengan tepi tambah tepi. Mau disebut U berapapun tidak ada masalah. Jadi Coach Billy lebih senang nulis begini, 2 kali yang tengah, TG itu tengah, itu senilai dengan tepi ditambah tepi. Itu barisan arit. Artinya kalau di sini misalnya kita ganti bukan U1 tetapi melainkan U2, kemudian di sini U3, di sini U4, berarti Anda boleh memainkan U3 dikalikan 2 itu sama dengan U2 ditambah U4. Itu 2 kali yang tengah itu senilai tepi ditambah tepi. Itu kalau barisan arit. Kalau barisan geometri, 2-nya naik ke atas. Yang tengah dikuadratkan itu sama dengan tepi kali tepi. Kalau ini tambah, di sini berubah jadi kali.
Yang tengah dikuadratkan tepi kali tepi. Kalau boleh dicontohkan angka, misalnya begini. Kalau ada 3 ditambah 2 jadi 5, ditambah 2 jadi 7. Maka 3 ditambah 7 itu menjadi 2 kali 5. Itu kan? Tetapi kalau ini namanya diganti barisan geometri, misalnya kita mulai 3, dikalikan 2 jadi 6, dikalikan 2 jadi 12. Maka 3 Anda kalikan dengan 12 itu senilai dengan 6 kuadrat. Itu maksudnya. Nah, ini menjadi kunci pembuka sederhana untuk menyelesaikan soal itu. Dan sebenarnya bukan ngafalkan rumus, itu kan memainkan logika angka saja kan. 3 tambah 7, 10. 5 kali 2, 10. Betul. 3 kali 12, 36. 6 kuadrat, 36. Oh, betul. Mau dirubah angkanya apapun, tidak ada masalah. Nih, A, B, dan C adalah 3 suku pertama barisan aritmatika, yaitu A, B, dan C. A tambah B tambah C, A tambah B tambah C itu senilai dengan B kuadrat min 10. Kalau B-nya positif, maka nilai B-nya berapa? Anda sudah dihadapkan ini. A tambah C, tepi tambah tepi sama dengan 2 kali yang tengah, berarti ini 2B. 2B Anda tambah B dikirim menjadi 3B senilai dengan B kuadrat min 10. Kalau Anda pindah ruas 0 senilai B kuadrat pindah min 3B min 10. Faktorkan beres. B cari faktornya 5 dan 2. Negatif dan positif. B-nya bernilai 5, B-nya bernilai min 2. Yang diminta B yang positif, berarti B-nya bernilai 5. Nggak sulit kan ternyata? Ya. Oke. Semoga Anda benar-benar bisa memahaminya ya, karena yang pengen Coach Billy kirim ke Anda semua itu adalah bagaimana cara ngerjakannya. Logika membuka berpikirnya bagaimana. Semoga siang ini bisa Anda nikmati itulah, itu yang paling penting. Oke, lanjut ke nomor 13. Tidak ada masalah, masih tentang deret dan barisan. Jika suku pertama barisan aritmatika adalah negatif 2, suku pertama U1, atau biasa Anda sebut A, itu negatif 2, dan bedanya adalah 3, bedanya sama dengan 3. Sn adalah jumlah n suku pertama deret aritmatika tersebut, dan Sn plus 2 dikurangi Sn itu 65. Sn plus 2 itu artinya adalah apa? Jumlah n plus 2 suku pertama. Jumlah n plus 2 suku pertama. Sn itu berarti jumlah n suku pertama. Jadi ini kalau dikurangi hasilnya 65. Yang ditanyakan n-nya ada berapa? Oke. Ini juga bukan ngafalkan rumus. Kalau Anda mau pakai rumus kan gini. UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Ini rumusnya. Kalau Anda masih pakai ini ya jangan ikut UTBK lah. Ini jahiliyah banget. Zamannya Fir'aun belajar ya. Jadi bukan ngomong rumus kita karena main logika. Oke, kita coba mainkan UN-nya. UN itu sebenarnya barisan aritmatika yang jadi ciri pokok barisan aritmatika adalah bedanya tetap. Cipoknya barisan aritmatika, ciri pokoknya barisan aritmatika itu adalah bedanya tetap. Kalau bedanya 3, pastilah nanti 3N. Kenapa, Coach? Ya, karena ngelompatnya 3-3. Kalau ini nanti bedanya 4, ya tulislah 4N, karena ngelompatnya 4-4. Logikanya gitu aja. Nah, kemudian Anda tinggal mencocokkan. Suku pertamanya adalah negatif 2, ya berarti 3 kali 1. Kan suku pertama, U1. 3 kali 1 itu 3, kok tiba-tiba mintanya negatif 2, berarti 3 harus dikurangi berapa supaya jadi negatif 2? Ya dikurangi 5. UN-nya langsung dapat tanpa harus tahu rumusnya, yang penting logikanya dapat. UN-nya adalah 3N-5 dan selesai. Sekarang masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya itu, oke, kita coba ganti warna. Kalau pertanyaannya adalah Sn plus 2 dikurangi Sn sama dengan 65, N-nya berapa? Yuk, kita mainkan ini. Artinya Sn plus 2 itu berarti Sn, Coach Billy tambah UN plus 1, ditambah lagi UN plus 2. Sebentar, kita pelan-pelan.
Sn plus 2 tadi artinya apa? Jumlah N plus 2 suku pertama. Sn artinya apa? Jumlah N suku pertama. Oh, berarti kalau Sn plus 2 itu adalah Sn, jumlah N suku pertama. Kemudian kita tambah setelah UN itu adalah UN min 1, kita tambah lagi UN plus 2. Maju setelahnya, kurangi dengan SN sama dengan 65. SN-nya bisa Anda hancurkan, itu tewas, maka Anda sebenarnya tinggal menghitung ini. Kalau UN Anda adalah 3N min 5, maka di sini UN plus 1, ya Anda tinggal substitusikan, maka menjadi 3, N-nya ganti dong, N plus 1, dikurangi 5, ditambah UN plus 2 berarti 3, substitusikan N plus 2 kurangi 5. UN-nya kan ini. Kalau ini N, kalau ini N plus 1, ya ganti N plus 1, kalau ini N plus 2, ya ganti N plus 2. Oke, nilainya adalah 65, 3N, Anda tambah 3N menjadi 6N, plus 3 plus 6 menjadi plus 9, negatif 5, negatif 5, negatif 10, plus 9, min 10, 65. Sengaja ditulis pelan-pelan biar paham. 6N senilai dengan 9 min 10, negatif 1 pindah ruas plus 1, 66. Maka N-nya Anda dapatkan 66 bagi 6, 11. Logikanya hanya mencari UN. Kalau Anda dapat UN-nya mesti beres. Kalau bedanya 3, maka UN-nya pasti 3N. Bedanya 4, pasti 4N. Selebihnya tinggal mencocokkan suku yang diketahui. Suku 1, maka gantilah N-nya dengan 1, 3 kali 1, 3, dikurangi berapa? Jadi negatif 2, karena U1-nya negatif 2. Ini logikanya anak SMP sebenarnya, karena di materi kelas 9 SMP, barisan aritmatika juga dimainkan, dan juga sering muncul di materi UN. Hari ini coba pindah ke materi TPS. Aman? Tidak ada pertanyaan? Pas ya. Oke. Yuk, lanjut ke soal nomor 14, soal ke-6 hari ini. Nah, ini geometri ini juga apa ya? Yang penting Anda mencerna perkalimatnya baik, insya Allah aman. Kita coba pelan-pelan. Jika suatu persegi dengan sisi satu satuan, jadi gambar ini adalah gambar persegi dengan sisi adalah satu satuan, dan di sini juga satu satuan. Oke. Dibagi menjadi 5 persegi panjang dengan luas yang sama. Ini jadi kata kuncinya, anak-anakku semua. 5 persegi panjang dengan luas yang sama. Karena ini satu satuan, berarti kan luasnya 1. Kalau dibagi 5 yang sama, berarti masing-masing tentulah luasnya 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, dan 1/5. Kan seperti itu logikanya. Karena masing-masing dibagi dengan luas yang sama. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, maka panjang ruas garis AB adalah, yuk kita ganti warna, kita cari panjangnya AB berapa. Tentu yang paling sederhana kita cari dari yang sini dulu, biar menyenangkan. Yang atas sudah ketahuan luasnya 1/5. Ingat, persegi panjang itu panjang kali lebar. Kalau panjangnya 1, berarti lebarnya pasti 1/5. Karena luasnya harus menjadi 1/5. Kan tinggal dikalikan. Pun ini sama, di sini juga 1. Berarti ini juga 1/5. Karena luasnya juga menjadi 1/5. Berarti kita tahu nilai dari ini. Ya kan? Oke. Kalau ini panjangnya 1, ini 1/5, ini 1/5, berarti ini tinggal dikurangkan. 1/5 tambah 1/5, 2/5. 5/5 dikurangi 2/5, berarti garis yang berdiri ini sisanya adalah 3/5. Dari mana, Coach? 3/5, 1 atau 5/5, Anda kurangi 1/5, Anda kurangi 1/5. Kan jadi 3/5.
Nah, luas yang diarsir ini tadi itu kan juga dikatakan 1/5. Berarti kalau ini kita cari namanya X, maka Coach Billy tulis 3/5 kita kalikan X, nilainya harus 1/5. 5-nya Anda boleh coret, X-nya sama dengan 1 dibagi dengan 3. Berarti X ini kita tahu nilainya 1/3. Mana 1/3 itu? Panjang dari ini sampai sini 1/3. Kalau ditanyakan panjangnya AB, tentu kita bermain sisanya. Ingat, ini tadi 1, artinya 3/3. Anda kurangi dengan 1/3. Nggak kelihatan ya? Sebentar. Ganti warna. Kurangi dengan 1/3. Nah, maka nilainya 3/3 kurangi 1/3, AB-nya 2/3 jawabannya. Kita hanya bermain apa ya, matematika nalarnya anak SD, bahkan ini Anda cukup tahu luas persegi panjang, panjang kali lebar, kemudian kita hanya mencocok-cocokkan angka yang ada di situ. Yang penting Anda bisa memahami arti per kalimat yang dimaksud itu dengan baik. 1/3, ini menjadi 2/3. Oke. Sip. Adakah pertanyaan? Oke, tidak ada, aman. Lanjut ke soal terakhir hari ini soal tentang peluang. Jujur, bab ini bab yang paling Coach Billy nggak senengi, karena mikirnya agak ribet. Soal ke-15 kita coba kerjakan pelan-pelan. Oke. Nah, handicap di sini adalah angka berulang, ada angka 4 dan 4. Kode kupon hadiah untuk belanja pada suku swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari 2, 4, 4, 6, 8. Ada 5 angka. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, maka kupon dengan kode lebih dari 64.000 ada sebanyak berapa? Oke. Ada yang ingin Coach Billy sampaikan karena maknanya tersirat. Ingat, nak, yang namanya kupon itu berarti angkanya boleh berulang. Bukan ngajari togel ya. Jadi nek ada nama kupon itu angkanya pasti boleh berulang. Nah, kemudian handicap di sini ada angka kembar. Yang kedua, maka nanti Anda harus menggunakan permutasi PQR objek berulang. Artinya yang berulang itu hitunglah 1 kali, maka nanti harus dibagi dengan caca pengulangannya. Oke, ngerjakannya gimana Coach? Oke, yang diminta adalah yang lebih dari 64.000. Kode kupon yang lebih dari 64.000. Kita mulai. Lebih dari 64.000 berarti Coach Billy patokannya adalah angka pertama. Angka pertama. Kalau angka pertamanya Coach Billy pastikan nilainya 6, maka Coach Billy tinggal ngurusi 1, 2, 3, 4. 4 angka berikutnya. Gitu kan? Jadi yang pertama Coach Billy batasi angka pertamanya adalah 6. Berarti angka berikutnya itu bebas. Ya toh, 6 sudah dipakai, berarti berikutnya boleh 2, boleh 4, boleh 4, boleh 8. Ada berapa angka yang ada di situ? Ada 4 angka. Karena permutasi ya berarti 4 faktorial. Karena mau dibolak-balik bagaimanapun boleh. Cuman di sini ada angka 4 yang diulang. Berarti 4 angka ini boleh dipakai semua, tetapi yang 4 cukup hitung 1 kali, maka bagilah 2 faktorial. Kenapa dibagi 2, Coach? Karena 4-nya muncul 2 kali. 4 faktorial 4, 3, 2, 1, 2 faktorial 21, Anda coret, maka hasilnya 4 kali 3, 12. Sebentar, kalau kita langsung menganggap ini benar, belum selesai. Kenapa? Karena ini tadi batasnya masih ada angka pertamanya 6. Berarti kemungkinan kan kita bisa mendapatkan 62.000, betul ya? 448, masih bisa kayak gitu. Ya kan? Karena angka keduanya kalau 2 berarti masih kurang dari 4.
Oh, berarti kita sekarang ngitung. Kalau angka pertamanya itu adalah 6, maka kita ngitung angka keduanya sekarang itu adalah 2. Angka pertama 6, angka keduanya kita pastikan 2. Angka pertama 6, angka keduanya kita pastikan 2. Maka yang boleh tukar-tukaran angka itu hanyalah 4, 4, dan 8. Berarti ada berapa angka? 3 faktorial. Dibagi yang kembar lagi. Yang kembar lagi adalah 4 dan 4. Berarti 2 faktorial. 3 faktorial, 2 faktorial, 3, 2, 1 dibagi 2 kali 1, coret mendapatkan angka 3. Artinya apa? Yang angka pertamanya menggunakan 6, angka keduanya menggunakan 2, itu sebanyak 3 kupon. Yang angka pertamanya menggunakan 6, dan sisanya bebas 12 kupon. Kalau begitu, kita kurangi saja menjadi 9 kupon. Siapa 9 ini? Adalah angka yang pasti angka pertamanya menggunakan 6 dan angka keduanya mesti lebih dari 4. Ya kan? Karena kalau kita kurangi ini tadi kan yang menggunakan 2. Jadi kalau kita kurangi 9 ini adalah angka pertamanya pasti 6, angka keduanya mesti nanti lebih dari 4. Termasuk 4 itu sendiri. Kalau dipasangkan lebih. Beres. Ini baru angka pertamanya menggunakan angka 6. Padahal untuk lebih dari 64.000 itu juga boleh angka pertamanya menggunakan angka 8. Kan boleh. Betul? Kalau angka pertamanya menggunakan 8, berarti angka keduanya bebas. Kalau bebas berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tetap 4 faktorial. Anda bagi dengan yang kembar 4 dan 4. 2 faktorial. 4, 3, 2, 1 dibagi dengan 21. Coret 21-nya 4 kali 3, 12. Maka banyaknya kode yang lebih 64.000 ada berapa? 12. Anda tambah dengan 9. Hasilnya 21. Termasuk kategori soal HOTS karena Anda harus menghitung itu dengan bertahap. Tidak mungkin Anda hitung dalam satu tahap. Silakan belajar kalau nanti angka yang dimainkan sampai 3. Misal lebih besar dari 64.600, 64.800 gitu. Maka Anda menambahkan syarat berikutnya harus melihat angka ketiga dan seterusnya. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka, share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya, subscribe ya.